Negara paling berdosa tahun 2025. Fakta-fakta mencengangkan dan hal-hal unik tentang Yaman. Dokumenter perjalanan nomor 1. Negara yang mampu mengguncang harga minyak dunia. Terletak di sudut barat daya Semenanjung Arab, Yaman menempati salah satu posisi paling strategis di bumi. Negara ini mengendalikan Selat Bab el-Mandab, sebuah jalur laut sempit tempat jutaan barel minyak dan barang perdagangan global melintas setiap hari. Setiap konflik atau gangguan di kawasan ini dapat menimbulkan efek berantai pada rantai pasokan internasional dan bahkan mengguncang harga minyak dunia dalam semalam. Dengan luas sekitar 527.000 km persegi, Yaman merupakan negara terbesar kedua di Semenanjung Arab dan memiliki salah satu bentang alam paling beragam di Timur Tengah. Jika banyak negara tetangganya didominasi oleh gurun tanpa akhir, Yaman justru memiliki pegunungan menjulang tinggi, termasuk Jabal an-Nabi Shuaib yang menjulang lebih dari 3.000 meter. Puncak tertinggi di seluruh Semenanjung. Negara ini juga menampilkan perpaduan langka antara garis pantai, dataran tinggi, dan dataran kering, menciptakan lanskap yang tidak ada duanya di kawasan tersebut. Dengan populasi sekitar 34 juta jiwa, Yaman menonjol sebagai salah satu negara dengan penduduk termuda di dunia, di mana hampir 40% berusia di bawah 15 tahun. Namun, puluhan tahun peperangan telah membayangi masa muda ini. Di banyak wilayah, kekerasan dan budaya bersenjata telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak sering terlihat bermain dengan pistol mainan, meniru apa yang mereka saksikan di sekeliling mereka. Bahasa Arab adalah bahasa resmi negara ini, tetapi beragam dialek Yaman begitu berbeda sehingga bahkan penutur asli bahasa Arab dari negara lain kerap kesulitan memahaminya. Selain bahasa Arab, Yaman juga menjaga sebuah harta linguistik kuno, bahasa Sokotri yang dituturkan di Pulau Socotra. Bahasa ini merupakan salah satu bahasa Arab Selatan terakhir yang masih bertahan, dengan struktur dan kosakata yang sudah ada jauh sebelum sebagian besar bahasa modern berkembang. Bahasa Sokotri tidak memiliki sistem tulisan dan banyak katanya dapat ditelusuri hingga kerajaan Sabah ribuan tahun silam. Para ahli bahasa di seluruh dunia memandangnya sebagai fosil hidup peradaban manusia. Sebuah penghubung yang rapuh namun tak ternilai dengan salah satu warisan budaya tertua di Arabia. Nomor 2. Perempuan Yaman tidak memiliki suara dalam pernikahan, namun menguasai keuangan keluarga. Ketika berbicara tentang perempuan Yaman, hal pertama yang meninggalkan kesan mendalam adalah mata mereka yang tajam dan penuh ekspresi di balik cadar. Sebagian besar memiliki kulit zaitun yang tersentuh matahari, rambut hitam tebal, serta wajah yang menawan, tulang pipi tinggi, hidung lurus, dan simetri yang anggun. Meski hidup dalam masyarakat Islam yang konservatif, perempuan Yaman memiliki naluri alami akan keindahan dan keanggunan. Mereka sering mengenakan abaya berhias sulaman tangan yang dipadukan dengan kerudung tradisional yang dihiasi ornamen perak, menciptakan penampilan yang misterius sekaligus kuat. Berbeda dengan banyak negara Arab lainnya, busana perempuan Yaman tidak terbatas pada warna hitam. Warna-warna cerah dan motif rumit justru umum ditemukan. Masing-masing mencerminkan keterampilan dan identitas lokal. Sejak usia dini, anak perempuan Yaman diajarkan untuk bersikap sederhana, tenang, dan menjaga kehormatan keluarga. Dalam percakapan, mereka cenderung lebih banyak mendengar daripada berbicara, menunjukkan sikap menahan diri dan kerendahan hati, nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Yaman. Sikap tertutup ini juga tercermin dalam urusan hati. Perempuan Yaman jarang mengekspresikan kasih sayang secara terbuka. Mereka menghargai kesetiaan, keanggunan, dan kedalaman emosi, serta meyakini bahwa hubungan yang bermakna dibangun atas dasar kepercayaan dan pengabdian yang tenang. Bagi mereka, pria ideal adalah sosok yang kuat, dapat diandalkan, dan protektif. Sementara mereka sendiri menjaga keharmonisan keluarga dan memelihara persatuannya. Namun, pernikahan jarang menjadi pilihan mereka. Sebagian besar perempuan Yaman menikah pada usia muda, sekitar 17 atau 18 tahun, melalui pernikahan yang dijodohkan dan dinegosiasikan dengan cermat oleh keluarga. Pernikahan ini biasanya disertai dengan mahar berupa uang, tanah, atau ternak yang bertujuan menjamin keamanan finansial perempuan setelah menikah. Disinilah letak paradoks yang menarik. Meski memiliki sedikit suara dalam memilih pasangan hidup, banyak perempuan Yaman, terutama di wilayah pedesaan, justru menjadi pengelola utama keuangan rumah tangga. Mereka mengatur tabungan, mengawasi pengeluaran, dan bahkan menentukan pembagian properti. Sebuah kontradiksi yang mencolok. Dalam masyarakat di mana suara perempuan kerap dibatasi, tangan merekalah yang diam-diam memegang kekayaan dan kestabilan keluarga. Nomor 3.
adat istiadat budaya Yaman yang aneh dan memikat. Salah satu kejutan pertama bagi para pelancong di Yaman aturan etika yang sangat ketat dalam berinteraksi dengan perempuan. Para pria, terutama orang asing, sama sekali tidak boleh memulai percakapan, menatap, atau mencoba berjabat tangan dengan perempuan di tempat umum. Jika komunikasi memang diperlukan, hal tersebut harus dilakukan melalui pendamping laki-laki, atau hanya setelah perempuan itu sendiri yang memulai interaksi. Bahkan tindakan yang tampak sepele, seperti menyerahkan barang atau melakukan pembayaran, sebaiknya diarahkan kepada kerabat laki-laki. Melanggar batas sosial ini tidak hanya dianggap tidak sopan, tetapi juga bisa dipandang penghinaan serius terhadap kehormatan sebuah keluarga, dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang jarang disadari oleh orang luar. Keramah tamahan di Yaman juga merupakan ciri budaya yang sangat menarik, penuh tradisi dan makna tersembunyi. Ketika seorang tuan rumah Yaman mengundang Anda untuk makan atau minum teh, jangan pernah langsung menerima. Dalam adat setempat, tamu diharapkan menolak secara sopan beberapa kali sebelum akhirnya menyetujui undangan tersebut. Ritual ini dikenal sebagai etika terbalik, yang bertujuan menunjukkan kerendahan hati dan memastikan adanya rasa saling menghormati. Menerima terlalu cepat atau menunjukkan antusiasme berlebihan tanpa disadari dapat membuat Anda terlihat serakah atau kurang beretika. Aturan yang sama juga berlaku saat memberi hadiah. Jika Anda membawa tanda penghargaan ke rumah seseorang, jangan terkejut jika tuan rumah awalnya menolak menerimanya. Itu bukan penolakan, melainkan tradisi. Sang tuan rumah mungkin akan berkata, "Tidak perlu," atau "Tolong, jangan merepotkan." Namun setelah beberapa kali saling menolak dengan sopan, hadiah Anda akan diterima dengan senyum dan rasa terima kasih yang tulus. Dan mungkin aturan terpenting bagi para pengunjung. Jangan pernah menggunakan tangan kiri untuk memberi atau menerima apapun. Dalam budaya Yaman, tangan kiri digunakan untuk kebersihan pribadi, dan memakainya untuk salam, makanan, atau transaksi dianggap sangat tidak sopan. Bahkan menyerahkan kartu nama atau sepotong roti kecil dengan tangan kiri bisa dipandang sebagai bentuk penghinaan. Jadi, jika suatu hari berada di Yaman, ingatlah, rasa hormat bukan hanya soal apa yang Anda ucapkan, tetapi bagaimana Anda mengucapkannya dan tangan mana yang Anda gunakan. Nomor 4. Di Yaman, pria dapat memiliki 4 istri di Yaman. Poligami diakui secara hukum berdasarkan syariat Islam, yang memperbolehkan seorang pria memiliki hingga 4 istri pada saat yang bersamaan. Namun dalam praktiknya, tradisi ini jauh lebih jarang terjadi dibandingkan yang dibayangkan banyak orang. Puluhan tahun perang dan kesulitan ekonomi membuat sebagian besar pria hampir mustahil mampu menafkahi lebih dari satu rumah tangga. Selain itu, hukum Islam menetapkan syarat yang sangat ketat. Seorang suami harus memperlakukan semua istrinya secara adil, dalam cinta, standar hidup, dan tanggung jawab finansial. Hanya sedikit yang mampu memenuhi keseimbangan yang berat ini. Meski poligami masih menjadi bagian dari kerangka hukum dan budaya Yaman, pandangan sosial perlahan mulai berubah. Di kota-kota seperti Sanaa dan Aden, generasi muda yang terpapar pendidikan, internet, dan media global semakin memilih monogami serta menghargai kesetaraan dan pilihan pribadi dibandingkan tradisi lama. Lalu bagaimana dengan perempuan? Sama seperti di sebagian besar negara Islam lainnya, perempuan Yaman tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu suami. Dalam hukum syariah, poliandri dilarang secara tegas. Aturan ini mencerminkan struktur masyarakat Yaman yang sangat patriarkal. Imal laki-laki masih memang starving, baik keluarga maupun sama publik. Nomor 5. Yaman, dari salah satu bangsa terkaya menjadi yang termiskin akibat perang. Yaman pernah menjadi salah satu peradaban tertua dan paling makmur di Timur Tengah. Wilayah ini adalah tempat lahir kerajaan-kerajaan legendaris seperti Saba, Himyar, dan Kataban, yang kekayaannya berasal dari perdagangan kemenyan, resin aromatik bernilai tinggi pada masa kuno. Pada masa kejayaannya, Yaman dikenal sebagai Arabia Felix, yang berarti Arab yang bahagia, sebuah negeri penuh kemakmuran yang memikat dunia kuno. Berkat letaknya yang strategis di dekat jalur perdagangan penting, Yaman menjadi titik pertemuan antara Arab, Afrika, dan Asia, serta gerbang utama bagi perpindahan barang dan budaya lintas benua. Namun, posisi strategis ini juga menjadikannya sasaran empayar-empayar besar, mulai dari Persia dan Bizantium hingga kekhalifahan Islam yang berkembang setelah abad ke-7. Pada abad ke-19, Yaman terpecah oleh kolonialisme. Wilayah utara dikuasai Kekaisaran Ottoman, sementara wilayah selatan berada di bawah kekuasaan Inggris. Perpecahan ini berlangsung lebih dari 1 abad, membentuk 2 negara berbeda, Yaman Utara dan Yaman Selatan.
masing-masing dengan sistem politik, ekonomi, dan identitas keagamaan yang berlainan. Pada tahun 1990, kedua wilayah akhirnya bersatu menjadi satu negara, menumbuhkan harapan akan stabilitas dan kemajuan nasional. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Republik baru tersebut segera terjerumus ke dalam kekacauan politik, konflik sipil, dan korupsi, yang dipicu oleh kekuatan kelompok suku yang menolak mengakui otoritas pusat. Perpecahan sektarian yang mengakar antara cabang-cabang utama Islam di negara ini semakin memperparah konflik. Puluhan tahun peperangan, kemiskinan, dan campur tangan asing telah mengubah negeri yang dahulu kaya dan menjadi pusat perdagangan ini menjadi salah satu negara termiskin dan paling tidak stabil di Asia saat ini. Sebuah bangsa yang kejayaan kunonya kini hanya tersisa dalam reruntuhan kerajaan-kerajaan besarnya. Nomor 6. Negara dengan dua pemerintahan dan tiga faksi yang saling bersaing. Lanskap politik Yaman termasuk yang paling kacau dan terfragmentasi di dunia modern. Sederhananya, negara ini kini hidup di bawah dua pemerintahan yang saling bersaing, tiga faksi yang berkompetisi, dan tidak ada satupun wilayah yang benar-benar dapat disebut stabil. Di atas kertas, Yaman adalah sebuah republik dengan presiden, parlemen, dan konstitusi. Namun, sistem tersebut runtuh pada tahun 2014 ketika pemberontak Houthi, sebuah kelompok bersenjata Syiah yang kuat, bangkit secara tiba-tiba, merebut ibu kota Sanaa, dan memaksa pemerintah yang diakui secara internasional mundur ke selatan. Sejak saat itu, negara ini terus terperangkap dalam perpecahan dan perang. Di wilayah utara, Houthi menguasai ibu kota serta beberapa provinsi strategis. Di selatan, pemerintah yang diakui secara internasional bertahan dengan dukungan Arab Saudi. Sementara itu, di antara keduanya, pasukan separatis selatan mengejar kemerdekaan dan sepenuhnya menolak kedua pihak tersebut. Paradoksnya sangat mencolok. Kedua pemerintahan sama-sama memiliki presiden, perdana menteri, dan kabinet, namun tidak satupun menguasai seluruh negara. Akibatnya, Yaman terpecah oleh serangan udara, milisi yang saling bersaing, serta bencana kemanusiaan yang semakin memburuk dari tahun ke tahun. Yaman hari ini berdiri sebagai negara dengan dua pemerintahan, tiga kekuatan bersenjata, dan tanpa perdamaian sejati, sebuah tempat di mana setiap kemenangan terasa sementara, dan setiap gencatan senjata begitu rapuh. Bagaimana menurut Anda? Mungkinkah sebuah negara yang terpecah dari dalam dapat menemukan jalan untuk bersatu kembali? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Nomor 7. Ibu kota dari batu lumpur, 2.300 meter di atas langit. Berdiri di ketinggian lebih dari 2.300 meter di atas permukaan laut, Sanaa termasuk salah satu ibu kota tertinggi di dunia, sekaligus salah satu kota tertua yang terus dihuni di bumi. Yang membuatnya benar-benar luar biasa adalah kenyataan bahwa kota kuno ini dahulu dibangun sepenuhnya dari lumpur. Asal-usul Sanaa telah hilang di telan sejarah, tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan kota ini didirikan. Menurut legenda, Sanaa didirikan oleh Sam, putra Nabi Nuh, setelah banjir besar, menjadikannya kota yang lahir dari perpaduan mitos dan waktu. Selama ribuan tahun, Sanaa berfungsi sebagai ibu kota konstitusional Yaman, menjadi lokasi istana kepresidenan, parlemen, dan lembaga-lembaga negara utama. Hingga Perang Saudara memaksa pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Aden, lebih dari 400 km ke arah selatan. Yang membuat para pengunjung terpukau adalah arsitektur ikonik kota ini. Lebih dari 6.000 rumah bertingkat dari batu lumpur, sebagian menjulang hingga 9 lantai. Semuanya dibuat dengan tangan, tanpa satupun penggunaan beton atau baja. Dinding berwarna coklat kemerahan gelap yang terbuat dari tanah bakar, dihiasi pola gipsum putih, dan jendela kaca patri, mengubah cakrawala kota menjadi permadani vertikal layaknya dongeng Arab. Pada tahun 1986, kota tua Sanaa ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dipuji karena keindahan dan nilai sejarahnya. Namun, puluhan tahun konflik telah menempatkannya dalam daftar warisan dunia dalam bahaya. Banyak bangunan kunonya telah rusak akibat serangan udara dan kelalaian. Dan tanpa upaya pelestarian yang mendesak, harta berisat selain spinging beringat bercelas foto untuk killing. Nomor 8. Kehidupan di Yaman, tempat hampir semua orang membawa senjata. Kehidupan sehari-hari di Yaman merupakan perpaduan yang unik antara kemiskinan ekstrem dan ketangguhan yang tenang. Di banyak lingkungan, para pedagang duduk di kios darurat, menjual apapun yang mereka miliki, sementara anak-anak bermain di dekat dinding yang penuh bekas peluru. Masyarakat hidup dan makan dengan sangat sederhana. Makanan biasanya disantap bersama di atas lantai, menggunakan tangan kosong tanpa alat makan.
Hidangan tradisional mencakup daging unta, roti pipih, serta saus asam dan pedas. Namun bagi banyak orang, makan malam mungkin hanya berupa beberapa butir kurma dan secangkir teh. Pendapatan rata-rata sangat mengejutkan, hanya sekitar 30 hingga 100 dolar Amerika Serikat per bulan. Bahkan pekerjaan yang dihormati seperti dokter atau guru hanya menghasilkan sekitar 200 dolar Amerika Serikat, jumlah yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Banyak orang terpaksa terlibat dalam perdagangan ilegal atau suap kecil-kecilan demi bertahan hidup. Sebagian besar perempuan Yaman tidak bekerja di luar rumah, dan seluruh keluarga bergantung pada satu sumber penghasilan yang tidak stabil, seringkali dari menjual parfum, buah-buahan, atau rempah-rempah di jalanan. Bahkan ketika barang tersedia, inflasi dan daya beli yang lemah membuat penjualan jarang terjadi. Namun setiap kali sebuah transaksi berhasil, senyum singkat para pedagang mencerminkan optimisme dan keramahan masyarakat yang tak pernah padam. Sanitasi yang buruk dan infrastruktur yang runtuh semakin mempersulit kehidupan. Jalanan dipenuhi sampah, air bersih langka, dan sistem transportasi hampir tidak berfungsi. Jutaan orang kini tinggal di wilayah suku atau terpaksa mengungsi akibat perang. Diperkirakan sekitar 4 juta warga Yaman telah meninggalkan rumah mereka, dan hampir 80% populasi hidup di bawah garis kemiskinan, bergantung pada bantuan kemanusiaan. Hal yang paling mengejutkan bagi para pengunjung adalah kehadiran senjata yang begitu umum. Dari penjaga dan pedagang hingga warga biasa, hampir semua orang membawa senapan, belati, atau granat. Seringkali dikenakan layaknya aksesori, bukan sekadar senjata. Ini menjadi pengingat yang kuat bahwa di Yaman, konflik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dan masyarakat berkinershibikheid gemaladwevenir dalam kebiasaan. Nomor 9. Warga Yaman berdoa 5 kali sehari. Sekitar 99% penduduk Yaman beragama Islam, yang terbagi terutama ke dalam 2 aliran besar. Islam Syiah, khususnya mazhab Zaidi, dominan di wilayah utara, sementara Islam Sunni, sebagian besar dari mazhab Syafi'i, banyak dianut di selatan. Meski terdapat perbedaan teologis, kedua komunitas ini sama-sama berakar kuat pada tradisi Islam kuno yang membentuk setiap aspek kehidupan sehari-hari. Hari di Yaman dimulai dan diakhiri dengan lantunan azan yang menggema dari menara-menara masjid. Warga Yaman melaksanakan salat 5 kali sehari, dimanapun mereka berada dan apapun yang sedang mereka lakukan. Baik saat berjualan, mengemudi, maupun bersantai di kafe, ketika waktu salat tiba, mereka menggelar sajadah dan menghadap ke arah Mekah. Salat bukan sekadar kewajiban spiritual, melainkan juga membentuk irama kehidupan bersama di seluruh negeri. Selama bulan Ramadan, bulan tersuci dalam Islam, Yaman sepenuhnya beralih ke kehidupan malam. Pada siang hari, orang-orang menahan diri dari makan, minum, bahkan merokok, sehingga jalanan menjadi sunyi. Namun setelah matahari terbenam, pasar kembali hidup dengan tawa, percakapan, dan hidangan hangat saat keluarga serta sahabat berbuka puasa bersama. Salah satu bagian budaya Yaman yang sering mengejutkan pengunjung adalah kebiasaan mengunyah khat, yaitu daun lokal dengan efek stimulan ringan yang menimbulkan rasa waspada sekaligus rileks. Pada sore hari, pemandangan sekelompok pria berkumpul di toko atau halaman, mengunyah khat sambil berbincang dan berbagi cerita, adalah hal yang sangat umum. Bagi warga Yaman, mengunyah khat bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah ritual sosial. Namun kebiasaan ini tetap kontroversial. Penanaman khat menghabiskan jumlah air yang sangat besar, sementara air sendiri sudah menjadi sumber daya yang langka di Yaman. Selain itu, tidak memberikan nilai gizi maupun ekonomi yang nyata, dan hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi di tengah kehidupan yang sehari-harinya dipenuhi oleh kesulitan dan keimanan. Nomor 10. Destinasi wisata paling terkenal di Yaman. Meski Yaman sering dikaitkan dengan ketegangan politik dan konflik, negara ini menyimpan keajaiban alam dan arsitektur yang menakjubkan, mampu membuat para pelancong terpukau. Yang paling luar biasa di antaranya adalah Pulau Socotra, yang kerap digambarkan seperti dunia asing yang terombang-ambing di lautan. Terpencil di Samudra Hindia, Socotra memiliki ekosistem yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Lebih dari 30% spesies tumbuhannya benar-benar unik. Salah satunya adalah pohon darah naga, yang tampak surrealis, dengan kanopi berbentuk payung dan getah merah menyerupai darah, menghadirkan nuansa mistis yang hampir terasa prasejarah. Selain keajaiban hayatinya, Socotra menawarkan Pantai Kalanzia, yang dikenal sebagai permata tersembunyi Yaman. Dengan pasir putih lembut, air laut berwarna pirus, dan lanskap alami yang belum tersentuh pembangunan modern, tempat ini terasa seperti memasuki sebuah mimpi, sunyi,
terpencil, dan luar biasa murni. Jauh dari laut di kedalaman gurun Hadramaut, berdirilah Shibam, sebuah kota yang memukau pengunjung dengan gedung-gedung pencakar langit dari bata lumpur yang dibangun pada abad ke-16. Menjulang setinggi 5 hingga 11 lantai, menara-menara yang berdempetan ini membuat Shibam dijuluki Manhattan dari gurun. Kota ini merupakan salah satu contoh paling awal dalam sejarah manusia tentang desain kota vertikal. Sebuah perpaduan menakjubkan antara inovasi dan ketahanan di tengah kerasnya kehidupan gurun. Diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, Shibam tetap menjadi bukti hidup kecerdikan masyarakat Yaman kuno. Jika Anda menyukai tempat yang memadukan sejarah dengan lanskap dramatis, pergilah ke selatan menuju Benteng Sira di kota pelabuhan Aden. Berdiri di atas bukit berbatu, benteng berusia ratusan tahun ini dahulu melindungi jalur perdagangan penting. Dari puncaknya, Anda dapat memandang Teluk Aden yang biru tua dan kota bersejarah di bawahnya. Sebuah pengingat akan peran penting Yaman di masa lalu dalam perdagangan maritim dunia. Di balik luka-luka akibat konflik, Yaman tetap merupakan negeri penuh keajaiban tersembunyi, tempat kota-kota tua dan alam yang masih perawan berdampingan dalam keindahan yang memikat. Jika Anda berkesempatan menginjakkan kaki di sini, bagian Yaman yang paling Anda jelajah terlebih dahulu. Nomor 11. Tempat-tempat misterius tersembunyi di Yaman yang tak pernah Anda duga. Di Provinsi Al-Mahra, Yaman dekat perbatasan dengan Oman, terdapat sebuah jurang menganga tepat di tengah gurun. Sebuah tempat yang oleh penduduk setempat dengan penuh ketakutan disebut sumur neraka. Dari atas, bentuknya tampak seperti mulut hitam yang terbuka di lautan pasir keemasan. Selama beberapa generasi, masyarakat Yaman percaya bahwa inilah tempat di mana jiwa-jiwa terkutuk terperangkap di bawah bumi. Baru-baru ini, sekelompok penjelajah dari Oman menjadi orang pertama yang turun ke kedalamannya. Mereka tidak menemukan iblis, melainkan gua-gua, formasi batu kapur, dan beberapa makhluk bawah tanah yang aneh. Meski begitu, penduduk lokal tetap yakin tempat ini terkutuk, dan memperingatkan para pelancong untuk tidak mendekat, terutama setelah hari gelap. Di sepanjang pesisir Al-Hudaidah, rahasia lain menanti, tambang garam batu Al-Salif. Tersembunyi di dalam kawasan industri tanpa papan petunjuk atau tur berpemandu, tempat ini hampir mustahil ditemukan kecuali Anda benar-benar tahu kemana harus pergi. Namun begitu masuk, Anda seakan melangkah ke dalam istana bawah tanah yang berkilauan. Cahaya memantul dari kristal garam putih, menerangi gua dengan sinar magis, seolah-olah dindingnya hidup. Keheningannya begitu dalam, hingga bisikan kecil pun terdengar menggema tanpa akhir di lorong-lorongnya. Jika Anda tertarik pada lanskap yang dramatis, pergilah ke desa Al-Hajra. Tempat rumah-rumah batu menjulang dan menempel di tepi tebing, sebuah desa utuh yang seakan melayang di udara. Saat fajar, ketika kabut melayang di lembah, pemandangannya terasa nyaris tak nyata, seolah Anda melangkah ke dunia terlupakan yang tergantung di antara bumi dan langit. Jadi, Partokjo ini sering sudut tersembunyi Yaman ini. Jika ya, tuliskan 2 di kolom tar. Tetapi jika Anda pikir, menjadikan squong, 0 juga tidak masalah. Nomor 12. Hidangan Yaman yang paling unik dan kaya rasa. Salah satu hidangan paling ikonik di Yaman adalah salta, yang sering dianggap sebagai makanan jiwa nasional. Hidangan mengenyangkan ini biasanya terdiri dari semur daging atau sayuran yang diberi topping holba, saus kelabet yang dikocok hingga lembut. Disajikan dalam keadaan mendidih di dalam panci batu atau tanah liat, aromanya yang hangat dan membumi langsung memenuhi udara. Penduduk setempat menyantapnya dengan merobek roti pipih dan menyendoknya langsung, tanpa sendok, hanya tangan dan roti untuk menikmati setiap suapan. Jika Anda menyukai cita rasa panggang, mandi wajib dicoba. Hidangan ini berupa nasi yang dimasak bersama ayam atau daging kambing, yang dipanggang perlahan di dalam lubang tanah berlapis tanah liat, menghasilkan daging yang beraroma asap dan sangat lembut. Meski mandi juga dikenal di berbagai wilayah Timur Tengah, versi Yaman memiliki racikan rempah yang khas dan rasa yang lebih dalam, membuatnya benar-benar istimewa. Masyarakat Yaman juga sangat menyukai roti pipih buatan tangan. Di pinggir jalan, tungku tanah liat menyala terang saat para pembuat roti menempelkan adonan ke dinding panas, lalu menariknya keluar saat warnanya keemasan dan renyah. Roti ini sering disajikan bersama fahsa, hidangan semur lainnya, atau dinikmati sederhana dengan minyak zaitun dan madu. Dan tak ada perjalanan kuliner di Yaman yang lengkap tanpa kopi Yaman, yang sering disebut sebagai leluhur semua biji Arabica. Namun alih-alih seduhan biasa, penduduk lokal sering meminum kisher, minuman dari kulit kopi kering yang direbus bersama jahe dan kayu manis. Rasanya ringan, harum,
dan sedikit pedas, tanpa kepahitan khas espresso. Kafe kecil di kota tua Sanaa menyeruput secangkir kisher sambil mendengar azan bergema di jalan-jalan kuno. Anda akan merasa seolah menyentuh jiwa hidup Yaman. Rasa sejarah yang terjaga dalam setiap tetesnya. Nomor 13. Festival Yaman yang paling meriah dan penuh makna. Salah satu momen paling istimewa sepanjang tahun di Yaman adalah Idul Fitri, yang menandai berakhirnya Ramadan. Setelah sebulan berpuasa dari matahari terbit hingga matahari terbenam, masyarakat Yaman merayakannya dengan hidangan melimpah, tawa ceria yang menggema di jalan-jalan sempit, dan pakaian baru yang dikenakan dengan penuh kebanggaan. Anak-anak berlarian di gang-gang kecil sambil membawa permen dan amplop berisi uang. Sementara orang dewasa mengunjungi kerabat dan tetangga, berjabat tangan, serta saling mendoakan kedamaian dan keberkahan untuk tahun yang akan datang. Suasana hangat dan meriah memenuhi setiap sudut, membuat bahkan pengunjung pertama kali merasa seperti bagian dari satu keluarga besar. Beberapa bulan kemudian, Idul Adha pun tiba, hari raya kurban yang memiliki makna yang sama pentingnya. Keluarga-keluarga secara tradisional menyembelih domba atau kambing, lalu membagi dagingnya menjadi 3 bagian. Satu untuk keluarga, satu untuk tetangga, dan satu untuk mereka yang membutuhkan. Ini bukan sekadar ibadah keagamaan, melainkan cerminan budaya Yaman yang berakar kuat pada nilai berbagi dan kasih sayang. Pada hari-hari ini, azan bergema dari masjid-masjid, asap mengepul dari dapur-dapur rumah, dan seluruh komunitas dengan tenang menyiapkan hadiah kecil untuk sesama, gestur sederhana, namun syarat dengan kemanusiaan. Di luar perayaan keagamaan, pernikahan di Yaman juga merupakan pesta besar. Pernikahan tradisional dapat berlangsung selama beberapa hari, dipenuhi musik rakyat, tarian berirama, dan jamuan melimpah yang berlanjut hingga larut malam. Para tamu bukan hanya keluarga dan sahabat, tetapi juga tetangga, warga desa, bahkan para pelancong. Jika Anda beruntung mendapat undangan, jangan terkejut jika Anda diajak masuk ke lingkaran tarian baraa secara spontan. Karena di Yaman, pernikahan bukan sekadar acara pribadi, melainkan perayaan untuk seluruh komunitas. Nomor 14. Berapa biaya perjalanan ke Yaman? Biaya perjalanan di Yaman cukup fleksibel, tergantung pada jenis pengalaman yang Anda cari. Jika Anda seorang pelancong beranggaran hemat yang lebih menyukai homestay, makanan sederhana, dan transportasi lokal, pengeluaran harian berkisar antara 20 hingga 50 dolar Amerika Serikat. Pilihan ideal bagi mereka yang ingin merasakan kehidupan masyarakat Yaman secara autentik dan apa adanya. Bagi wisatawan yang menginginkan kenyamanan lebih, dengan menginap di hotel kelas menengah, menikmati hidangan lengkap, serta menyewa sopir atau pemandu pribadi, rata-rata biaya harian sekitar 80 hingga 100 dolar Amerika Serikat. Opsi seimbang untuk menjelajah dengan tetap nyaman. Untuk destinasi khusus seperti Kepulauan Socotra, sebagian besar pengunjung memilih paket tur lengkap. Perjalanan selama 7 hari biasanya memerlukan biaya sekitar 2.200 dolar Amerika Serikat, termasuk akomodasi, transportasi, dan layanan pemandu. Setelah ditambahkan biaya visa, asuransi, serta pengeluaran pribadi, totalnya dapat mencapai 2.500 hingga 3.000 dolar Amerika Serikat. Aspek unik lainnya saat bepergian di Yaman adalah kemungkinan perlunya pendamping lokal yang dikenal sebagai minder, seseorang yang berperan sebagai pemandu, penerjemah sekaligus dukungan keamanan. Biayanya biasanya sekitar 100 dolar Amerika Serikat per hari, dan di beberapa wilayah bahkan bersifat wajib, terutama bagi pelancong solo atau independen. Secara rata-rata, perjalanan Yaman selama 7 hari di daratan utama Yaman tidak termasuk penerbangan internasional, memerlukan biaya sekitar 600 hingga 700 dolar Amerika Serikat. Jika Anda melakukan perjalanan ransel dengan anggaran sangat terbatas, biayanya bisa jauh lebih rendah. Namun, untuk destinasi terpencil seperti Socotra, bersiaplah dengan harga yang lebih tinggi. Sepenuhnya sepadan untuk perjalanan sekali seumur hidup ke salah satu tempat paling murni dan luar biasa di dunia. Nomor 15. Hal-hal penting yang perlu diketahui sebelum bepergian ke Yaman. Saat ini, bepergian ke Yaman sangat sulit dan tidak disarankan bagi wisatawan kasual atau yang belum berpengalaman. Negara ini telah mengalami konflik selama bertahun-tahun dan banyak wilayah masih belum aman bagi pengunjung asing. Beberapa daerah berada di bawah kendali kelompok bersenjata, sementara wilayah lainnya dibatasi oleh otoritas pemerintah. Oleh karena itu, pelancong hanya disarankan mengunjungi lokasi yang telah dipastikan aman, idealnya melalui tur terorganisir yang terpercaya, serta selalu mengikuti pembaruan terbaru terkait keamanan sebelum membuat rencana perjalanan apapun. Berbeda dengan destinasi wisata utama lainnya,
Yaman memiliki akses penerbangan internasional yang sangat terbatas. Sebagian besar maskapai tidak lagi mengoperasikan rute langsung, dan bandara utama di ibu kota Sanaa seringkali ditutup untuk penerbangan komersial. Pengunjung internasional umumnya transit melalui Mesir, Oman, atau Djibouti, lalu melanjutkan perjalanan melalui koneksi regional yang terbatas. Prosedur visa juga menjadi tantangan besar. Yaman tidak secara luas menerbitkan visa wisata. Dalam banyak kasus, pengunjung hanya dapat memperoleh visa melalui agen perjalanan resmi sebagai bagian dari grup tour yang telah disetujui sebelumnya. Pelancong independen akan menghadapi kesulitan yang sangat besar, bahkan seringkali hampir mustahil untuk mendapatkan izin masuk dalam kondisi saat ini. Kesadaran budaya dan busana yang sopan sangat penting bagi siapapun yang berkunjung. Yaman adalah negara Islam yang konservatif, sehingga pakaian tertutup sangat dianjurkan. Perempuan sebaiknya mengenakan pakaian berlengan panjang dan menghindari busana yang ketat. Dalam hal fotografi, selalu mintalah izin sebelum mengambil foto orang, terutama perempuan atau lokasi keagamaan. Bahkan gestur kecil pun dapat disalahartikan, jadi sebaiknya amati terlebih dahulu dan bertanya dengan sopan jika ragu. Dan dengan demikian, berakhirlah 15 fakta menarik tentang Yaman. Semoga wawasan ini memberi Anda perspektif yang segar dan lebih mendalam tentang salah satu negara paling misterius dan sering disalahpahami di dunia. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.